Saya selalu gembira dan bahagia nih kalau ramai kayak gini ya. Selamat datang di Cuap-Cuan on Location. Kali ini spesial sekali karena Cuap-Cuan tidak di podcast, di ruangan podcast. Tetapi kita ada di on location pastinya di acara Alofest. Dan hari ini adalah acara pembuka karena kita akan ada di keseruan ini dari tanggal 20 sampai dengan 22 Mei 2022. Jadi buat Sobat Cuan yang ada di rumah pun yang sini yang sudah war tiket, sudah mau nonton NCT Dream hari ini. Red Velvet mungkin besok ya. Kok Red Velvet lebih banyak sih yang mau nonton? Padahal banyakan cewek ya di sini. Pastinya udah siap-siap. Nah sambil menunggu mungkin nanti untuk ketemu para idola bisa nonton hari ini bersama dengan saya pastinya Maria Katarina dan saya nggak sendirian ya. Saya bersama dengan salah satu anchor the bestnya CNBC Indonesia ada di situ tuh ya. Tapi hari ini kita akan angkat tema yang pertama, sesi yang pertama adalah milenial pakai bank digital. Itu tuh tema kita ya. Siapa di sini yang udah pakai bank digital? Udah pasti ya. Yang belum? Nggak mungkin karena kesini semuanya pasti download Alobank kan. Udah punya Alobank kan. Nah Alobank sebagai salah satu paduan juga nih untuk para Sobat Cuan untuk punya bank digital. Pasti teman saya yang ganteng ini juga punya nih. Ada Bramudia Prabowo di tengah-tengah. Hai Bram. Sobat Cuan semuanya. Wow, rame sekali gitu ya. Walaupun kalau kita tahu gate utamanya baru dibuka jam 12 loh, Mar. Iya, jam 1 malah katanya. Iya, jam 1. Tapi di sini udah rame banget. Ya, bener banget. Dan pastinya tadi juga sebelum on air kita juga sempat tanya-tanya ya. Ternyata mereka memang sudah pakai bank digital. Bram juga udah. Sudah dong pastinya. Iya, nggak gajian ya kalau nggak pakai ya. Nah ini kan seru nih, bank digital nih banyak banget dan bank digital ini masih baru masuk ke eranya gitu ya. Semua sekarang udah pakai bank digital. Nah ada yang seru nggak nih Bram di bank digital Bram? Nah pasti seru banget dan banyak manfaatnya. Karena kalau dulu gitu ya kita harus bikin rekening, pergi ke bank, nyempetin waktu untuk pergi ke bank. Sekarang kita tinggal di rumah aja. Buka handphonenya yang pasti udah connect ke internet, kalian masing-masing tinggal masukin data kalian dan gampang ya. Jadi deh. Dan gak hanya itu, kalau udah jadi Mar, nanti juga kalau kita belanja gitu ya, banyak juga nih promo-promo yang dikasih gitu kan sama bank digital. Bener, dan biasanya ada sweetener kayak poin-poin gitu yang bisa dikumpulin ya kan. Dan yang spesial nih di Alobank poin-poinnya nih bisa berlaku lifetime, seumur hidup. Jadi gak ada angusnya Bram. Dan yang pasti bukan hanya poin, di Alobank juga nantinya bisa investasi ya Maria. Karena kalau kita tahu milenial sekarang nih lebih melek nih terkait investasi. Mereka udah trading kripto, trading saham yang pastinya bisa pakai begitu dikonekin sama akun bank digital kalian. Nah kayaknya Bram punya informasi nih yang menarik nih Bram. Nah bener banget Mar, untuk kalau kita lihat begitu di acara hari ini sehubungan dengan peluncuran Alobank juga, rilisnya grand launching Alobank, kita juga cuap-cuap kali ini akan ngebahas tema yang tadi juga Maria telah sebutkan, yaitu milenial pakai bank digital. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, nah ini juga kalau kita lihat juga Sobat Cuan termasuk gak nih pengguna dari bank digital? Pastinya kalau yang di sini sudah ya. Semoga yang di rumah juga sudah menggunakan bank digital. Lalu juga sebelum kita bahas lebih dalam, Maria bahas lebih dalam dengan narasumber yang pastinya udah habis. Pastinya kita juga akan lihat bagaimana sih sebetulnya perkembangan bank digital di Indonesia sampai sejauh ini. Kita lihat tayangannya berikut ini. Dalam beberapa tahun ke belakang ini, tren bank digital dinilai sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satu faktor perkembangan bank digital ini datang dari prosesnya yang praktis dan cepat dan sangat sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis. Untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik, tentu saja lembaga bank digital perlu terus secara aktif mengembangkan teknologi daring yang ada untuk bisa memberikan kenyamanan kepada para nasabah atau pengguna aplikasi bank digital. Selain itu, kemudahan dalam bertransaksi menjadi salah satu pilihan masyarakat bermigrasi ke bank digital. Sehingga potensi pertumbuhan bank digital dinilai akan sangat menjanjikan. Potensi tersebut terlihat dari jumlah pengguna bank digital di Indonesia yang semakin besar. Padahal pemain bank digital di Indonesia ini belum cukup banyak yang beroperasi.
Hasil survei Finder.com ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara kedua terbesar setelah Brazil pada Oktober 2021 dengan pengguna bank digital terbanyak. Hal ini juga dilihat dari persentasenya yang mencapai 24,9% dari total penduduk Indonesia. Dan angka ini diprediksi akan terus meningkat atau berkembang hingga 39% pada tahun 2026. Secara nominal, Finder.com mencatat pengguna bank digital di Indonesia sebanyak 47,71 orang pada tahun lalu. Angkanya lalu meningkat menjadi 74,79 juta orang dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan segi umur, pengguna bank digital di Indonesia tak hanya kaum muda saja. Justru kelompok umur di atas 65 tahun menjadi yang paling banyak menggunakan bank digital, yakni 33%. Kelompok umur 25 hingga 34 tahun menyusul di urutan kedua dengan proporsi pengguna bank digital sebesar 30%. Dari kelompok umur 45 hingga 54 tahun dan 25 hingga 34 tahun, presentasinya masing-masing sebesar 30% dan 26%. Kemudian ada 24% dari kelompok umur 18 hingga 24 tahun yang menggunakan bank digital. Sedangkan kelompok umur 55 hingga 64 tahun yang menggunakan bank digital sebanyak 20%. Lalu apa ya yang menjadi daya tarik bank digital? Menurut survei Daily Sosial, sebanyak 77,7% responden melirik bank digital karena mudah dan cepat dalam membuka rekening. Sebanyak 63,8% responden tertarik dengan bank digital karena seluruh layanan yang bersifat digital. Lalu, responden yang berminat dengan bank digital karena kemudahan serta akses yang gampang, masing-masing sebesar 62,8% dan 62,7%. Lebih lanjut, bank digital juga akan terdorong oleh ekosistem digital lainnya, seperti loka pasaran daring dan juga e-commerce yang terus tumbuh. Kondisi ini terlihat dari nilai transaksi e-commerce yang naik dari 106 triliun rupiah pada 2018 menjadi 403 triliun rupiah pada 2021. Bank Sentral pun memproyeksikan nilai transaksi e-commerce di Indonesia menjadi sebesar 530 triliun rupiah pada tahun ini. Nilai tersebut naik 31,4% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jika potensi itu bisa dimanfaatkan, bukan tidak mungkin kinerja bank digital akan semakin moncer ke depannya. Berbagai bank digital baru pun akan bermunculan ke permukaan. Pada saat ini saja, BI mencatat nilai transaksi bank digital terus bertumbuh. Tercatat nilai transaksi bank digital hanya sebesar 17,1 ribu triliun rupiah pada 2017. Angkanya lalu melesat menjadi sebesar 40 ribu triliun rupiah pada 2021. BI pun memproyeksikan transaksi bank digital mencapai 48,6 triliun rupiah pada 2022. Nilai tersebut meningkat 21,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Langkah bank digital untuk mendominasi perbankan di Indonesia masih harus melalui berbagai tantangan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami produk dan layanan jasa keuangan dari lembaga keuangan formal. Hal ini tergambar dari Indeks Literasi Keuangan Indonesia yang mencapai 38% dan Indeks Inklusi Keuangan yang mencapai 76% pada 2019. Ini baru awal, potensi bank digital ke depan masih akan terus berkembang. Sudah siapkah kita? Thank you banget ya Bram, informasinya sangat-sangat informatif banget ya. Nanti kita akan perdalam lagi dengan diskusi. Pastinya Maria juga mau ucapin terima kasih untuk investasiku yang udah support untuk acara dan event kita hari ini. Dan jangan kemana-mana ya Sobat Cuan, selainnya akan ada pembahasan menarik lainnya. Tetap bersama kami di Cuap Cuan on Location, di Alofest. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana.